Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata. Malam ini, kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia, cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karena di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Namanya Dani, lulusan SMA yang sudah 3 bulan terakhir merasakan pahitnya jadi pengangguran di Jakarta Selatan. Setiap pagi, ia menyusuri koran bekas, mengecek papan lowongan, dan mengisi formulir daring yang entah berapa ratus kali ditolaknya. Orang tuanya sudah pulang kampung ke Sragen sejak 2 tahun lalu, meninggalkan Dani sendirian di kamar kontrakan petak peninggalan almarhum pamannya pada suatu sore yang mendung. Saat Dani duduk lemas di depan warung kopi langganannya, ia melihat selembar kertas kecil tertempel di tiang listrik. Tulisannya sederhana, hanya menggunakan spidol merah. Dibutuhkan pekerja malam warung sembako Madura 24 jam. Pak Haji Budi gaji 3,5 juta atau bulan kerja malam. Makan ditanggung, hubungi langsung. 08X alamat JL Kalibata dalam nomor 89. Mata Dani membulat, 3,5 juta untuk jaga warung malam di saat warung lain bahkan kesulitan bertahan hidup. Rasanya aneh, tapi godaan uang itu lebih besar daripada logika yang berkecamuk. Tanpa pikir panjang, ia mencatat nomor itu dan langsung menghubungi. Assalamualaikum, saya Dani Pak. Saya lihat iklan lowongan untuk kerja malam, katanya gugup. Suara di seberang terdengar pelan, berat, dan berlogat Madura. Langsung ke warung malam ini, jam 7. Jangan telat, pakai pakaian sopan. Warung saya di depan rel kereta, ada tulisan warna hijau terang. Telepon terputus sebelum Dani sempat menjawab, baik Pak. Tapi rasa penasaran yang mendorongnya lebih kuat daripada keganjilan suara itu. Sesuai janji, pukul 7 kurang 10 menit, Dani sudah berdiri di depan sebuah warung sembako mungil tapi sangat terang di antara deretan ruko yang mulai gelap. Tulisan besar bertuliskan warung sembako Madura 24 jam. Hari Budi terpampang. Jelas, anehnya, meski malam mulai turun, warung itu tetap ramai. Orang-orang keluar masuk seperti pasar mini. Namun wajah pembeli terlihat tidak akrab. Mata mereka kosong, tidak menyapa. Beberapa memakai jaket meski udara panas. Bahkan ada seorang ibu hamil yang perutnya sangat besar, tapi jalannya kaku dan berat. Dani ragu, tapi suara di belakangnya membuatnya tersentak. Kamu Dani? Seorang pria paruh baya, berjubah putih dan berkopiah hitam, berdiri dengan senyum tipis. Jenggotnya rapi, matanya tajam, tapi entah mengapa Dani merasa seperti diselidik dari ujung rambut sampai telapak kaki. Pak, saya yang tadi telepon. Masuk, kita bicara di belakang sebentar. Dani mengikuti pria itu ke ruang kecil di belakang rak deterjen. Tak ada meja wawancara, hanya bangku kayu dan setumpuk karung beras. Haji Budi duduk tenang sambil memperhatikan Dani. Kamu bisa kerja malam mulai malam ini? Tanyanya singkat. Langsung malam ini Pak. Doni terkit. Haji Budi tidak menjawab, hanya menatap. Dani mengangguk ragu. Bagus, kerjamu gampang. Jaga rak, catat barang keluar masuk, semua barang sudah tertata. Jangan pernah tanya dari mana datangnya barang. Jangan buka pintu belakang. Jangan ajak ngobrol pembeli. Dan satu hal lagi. Haji Budi berhenti, matanya menajam. Kalau kamu merasa ada yang memanggil-manggil namamu tengah malam, pura-pura tidak dengar, itu bukan manusia. Jantung Dani berdetak lebih cepat. Ia ingin tertawa, mengira Pak Haji bercanda, tapi raut wajah Pak Haji tetap datar. Tidak ada gurauan di sana. Kalau bisa tahan sebulan, saya tambahkan bonus. Makan, minum, semua ditanggung. Tapi ingat, kamu harus kuat iman. Dani kembali mengangguk, meski pikirannya mulai berkecamuk. Apa yang sebenarnya ia masuki? Tapi dompetnya yang sudah menipis, perutnya yang hanya diisi mie instan 2 kali sehari, membuatnya menyingkirkan semua keraguan. Malam itu, Dani memulai shift pertamanya. Ia berdiri di balik meja kasir, mengenakan rompi hijau dengan nama warung Bode di dada. Warung itu tetap ramai, bahkan setelah tengah malam. Pembeli terus berdatangan. Tapi yang membuat Dani bingung, setiap pembeli seolah tahu apa yang mereka mau. Mereka tidak berbicara, hanya mengambil, membayar, lalu pergi diam. Rak yang tadi kosong kini terisi penuh setiap kali ia kembali menoleh. Dani yakin tidak pernah melihat siapapun mengisi rak tersebut. Pukul 2 dini hari, warung mulai sepi. Dani duduk di bangku kayu sambil menatap jam dinding. Detik terasa sangat lambat. Ia mulai mengantuk, tapi suara langkah kaki membuatnya terjaga. Seorang pria tua masuk. Langkahnya terseret, wajahnya keriput, matanya putih tanpa bola mata. Ia mengambil satu bungkus minyak goreng, berjalan ke meja kasir,
dan meletakkan uang 20 ribuan. Dani mengucapkan terima kasih, namun pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Dani lama, sangat lama. Sebelum akhirnya pergi, begitu pintu tertutup, Dani melihat keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia tak sadar sejak kapan udara di dalam warung menjadi sangat dingin. Jam menunjukkan jam 2:33. Dani mencoba menenangkan diri, mengalihkan perhatian dengan mengecek catatan stok. Tapi baru saja ia membuka buku, sebuah suara lirih terdengar dari arah pintu belakang. Suara yang lembut, namun jelas. Dani, suara perempuan, lirih seperti bisikan angin, tapi dengan nada memohon, seperti orang kesakitan. Dani, buka pintu. Dani terpaku, seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingat peringatan Haji Budi, kalau ada yang memanggil, jangan dijawab. Itu bukan manusia. Menutup telinganya, berusaha mengalihkan pikiran. Tapi suara itu makin jelas, seperti seseorang yang berdiri di balik pintu, menangis, mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Dani, ia ingin berlari keluar tapi tubuhnya seolah terpaku. Sampai akhirnya, suara azan subuh dari masjid di kejauhan terdengar. Secepat itu, semua suara menghilang. Udara kembali hangat. Pintu belakang tetap tertutup. Doni terdudak, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, malam itu bukan mimpi. Warung itu bukan tempat biasa. Dan ia baru saja memasuki dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dani memulai malam keduanya dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya masih segar, tapi pikirannya tak bisa melupakan kejadian dini hari sebelumnya, suara perempuan yang memanggil namanya dari balik pintu belakang. Ia tidak tahu siapa atau apa itu, tapi yang pasti, rasa takutnya belum benar-benar hilang. Sejak pagi, ia duduk termenung di kontrakannya yang sempit. Mata Dani berulang kali melirik jam dinding, dan jantungnya berdetak makin cepat setiap jarum detik bergerak mendekati angka 7. Melam, tapi meski dilanda keraguan, ia tetap kembali ke warung itu malam ini. Gaji yang dijanjikan Pak Haji terlalu besar untuk dilewatkan. Dan kenyataannya, Dani tidak punya alternatif lain. Jakarta tidak ramah bagi orang yang tak punya uang. Saat sampai di depan warung, suasananya sama seperti malam sebelumnya. Terang benderang, pembeli keluar masuk, dan tak ada satupun dari mereka yang bersuara. Kali ini, Dani mencoba lebih memperhatikan gerak-gerik mereka. Seorang laki-laki kurus berbaju flanel masuk dengan langkah cepat, mengambil satu dus mie instan, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Seorang ibu muda yang membawa anak balita datang, hanya untuk membeli satu botol minyak goreng, lalu pergi seperti angin. Tapi yang membuat Dani heran bukan hanya sikap para pembeli, melainkan isi rak yang tak pernah kosong. Semalam, ia mencatat satu rak berisi 10 liter minyak goreng berkurang menjadi satu botol. Namun malam ini, rak itu kembali penuh. Padahal tidak ada pengiriman barang, tidak ada kurir, tidak ada mobil box, dan jelas tidak ada pegawai lain yang menata ulang. Bahkan Pak Haji tidak terlihat sejak memberikan shift pertamanya kemarin malam. Dani merasa seperti bekerja di tempat, tak berpenghuni, tapi tetap hidup. Rasa penasaran itu memuncak ketika sekitar pukul 11 malam. Dani duduk di bangku kayu sambil membuka buku catatan stok. Ia bandingkan catatan semalam dengan kenyataan di rak. Mustahil. Beras 5 kilogram, sisa 2 sak. Tapi sekarang ada 10 sak tersusun rapi. Gula 1 kilogram. Habis, tapi di rak tertumpuk hingga 15 bungkus. Minyak goreng tinggal 1 botol. Nyatanya, sekarang penuh lagi. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Jalanan luar sepi, hanya lampu warung yang menyala terang. Barangnya dari mana sih? Gumam Dani sendiri. Ia bangkit dan mengecek rak satu persatu. Tidak ada lubang rahasia. Tidak ada jalur di dinding. Tidak ada tanda-tanda barang diisi dari belakang. Tapi yang lebih mengerikan lagi, beberapa barang memiliki label yang aneh, bukan seperti label biasa. Ia melihat satu bungkus tepung dengan merek asing. Ditulis dengan huruf seperti aksara kuno, tak dikenal. Warnanya kusam, seperti dicetak di zaman penjajahan. Dani mencoba membuka bungkus itu pelan-pelan. Tepung di dalamnya tampak biasa, tapi baunya agak anyir, seperti logam atau darah kering. Ia buru-buru menutupnya kembali. Tengkuknya mulai meremang. Pukul 1 dini hari, warung kembali ramai, tapi dengan jenis pembeli yang berbeda dari malam sebelumnya. Seorang laki-laki tinggi besar, dengan wajah terbakar datang dan membeli 4 botol kecap. Tangannya seperti daging yang mengelupas. Ia menaruh uang lusuh berwarna coklat, basah entah oleh apa. Seorang wanita tua, berambut panjang dan menggandeng boneka, membeli sabun cuci dan 1 kilo garam. Bonekanya berkedip sendiri. Dani mulai merasa seluruh realita yang ia kenal perlahan runtuh. Tapi yang benar-benar membuatnya ingin muntah adalah saat seorang anak kecil datang tanpa suara. Tubuhnya kurus,
Kulitnya pucat keabuan, dan matanya hitam polos seperti dua lubang kosong. Anak itu mengambil satu dus susu kaleng dan menaruh satu gigi susu di atas meja kasir sebagai pembayaran. Dani gemetar. Ia ingin berlari keluar, tapi kakinya tak mau bergerak. Anak itu menatapnya lama, lalu pergi begitu saja, meninggalkan aroma anyir seperti bangkai. Saat Dani mencoba membersihkan meja kasir, ia menemukan selembar kertas kecil terselip di bawah laci. Tulisannya seperti tulisan tangan Pak Haji. Jangan pernah hitung ulang stok. Barang datang dari tempat yang tak bisa kamu pahami. Dani menggertakkan gigi. Bagaimana mungkin sebuah warung bisa terus terisi tanpa pengiriman? Apa semua barang ini berasal dari dunia lain? Atau dari tumbal? Pukul 2 dini hari, Dani memutuskan untuk mencoba sesuatu. Ia mengambil satu bungkus mie instan dan mencatatnya di buku stok. Lalu ia sembunyikan di bawah bangku kayu. 10 menit. Kemudian, ia kembali melihat rak dan benar saja mie itu telah kembali. Jumlahnya tetap utuh seperti sebelum ia ambil. Tapi yang membuatnya panik adalah mie yang ia sembunyikan telah lenyap dari bawah bangku. Hilang begitu saja. Seolah warung ini tahu. Dani mulai merasakan bahwa ia bukan satu-satunya yang mengawasi. Warung ini hidup. Ada sesuatu entah makhluk atau entitas yang memastikan semuanya tetap berjalan sesuai perjanjian. Dani tidak tahu perjanjian apa, tapi intuisi dan logikanya bersatu dalam satu kesimpulan mengerikan. Warung ini bukan sekadar tempat jual beli. Ini tempat pemujaan, dan semua yang datang ke sini, sadar atau tidak, adalah bagian dari ritual, termasuk dirinya. Saat ia tenggelam dalam pikiran, suara pintu depan terbuka pelan. Seorang pria tua masuk, mengenakan sarung, mukena yang sudah kusam tergantung di pundaknya. Wajahnya tak asing. "Assalamualaikum," sapa pria itu pelan. Dani membalas salam. Pria itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kamu baru kerja di sini, ya?" "Iya Pak, baru 2 malam," jawab Dani. Sedikit lega bisa bertemu seseorang yang tampaknya normal. Pria itu mengangguk. "Hati-hati nak, dulu anak saya juga pernah kerja di sini. Namanya Seno. Tapi dia hilang. Tak ada jejak. Terakhir yang ia bilang, rak di warung ini bernapas." Dani menatap pria itu. Ngeri. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu pergi, seperti ditelan gelapnya malam. Dani terduduk lemas. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia sadar, bukan cuma suara di balik pintu yang mengincarnya, tapi seluruh tempat ini dari dinding, rak, barang, hingga lantainya semuanya memiliki mata, mengawasi, menilai, menunggu celah Doni Tehu. Cepat atau lambat, ia juga akan diuji atau dikorbankan. Dani semakin sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. 3 malam bekerja di warung Pak Haji Budi telah mengoyak logika dan keyakinannya tentang dunia. Warung itu bukan sekadar tempat jual beli, bukan pula sekadar ladang rejeki. Tempat itu hidup, bernapas, mempunyai kehendak, dan yang paling membuatnya cemas, menyimpan sesuatu yang jahat di dalamnya. Namun, ada satu titik yang hingga kini belum ia sentuh: pintu gudang belakang. Sejak awal, Pak Haji telah berulang kali mengingatkannya agar tidak pernah membuka pintu itu. Bahkan larangan itu tertulis tebal di papan kecil di dekat kasir. Jangan dekati gudang. Apapun yang terdengar, abaikan. Dani mencoba patuh, tapi rasa penasaran tumbuh liar. Seperti benih yang terus disiram oleh kejadian-kejadian aneh. Barang-barang yang kembali sendiri. Pembeli yang tidak seperti manusia. Uang yang berubah bentuk keesokan harinya, dan catatan stok yang tak bisa dikontrol. Semuanya berputar di sekitar satu titik gudang yang tertutup rapat itu. Pada malam keempat, rasa penasaran Dani akhirnya meledak. Malam itu tak terlalu ramai. Hanya beberapa pembeli datang silih berganti, sebagian besar membawa aroma asing dan tatapan kosong seperti biasanya. Namun sekitar pukul 2 dini hari, warung benar-benar sepi. Tak ada satupun suara. Bahkan jangkrik pun tak berbunyi di luar. Sunyi yang mencurigakan. Dani duduk, menatap pintu kayu di belakang yang selama ini hanya ia lirik. Warna coklatnya mulai kusam, dan gagangnya terlihat berkarat. Ia tidak pernah melihat siapapun kelewar masuk dari pintu itu. Tidak ada gembok, hanya kunci putar biasa. Tapi hawa dari arah sana selalu dingin, seperti menyembur kabut tipis yang membelai kulitnya setiap kali ia melintas. Dan malam ini, Dani mendengar suara dari baliknya. Samar-samar seperti seseorang yang mengerang. Kadang tangisan pelan, kadang napas berat, kadang langkah kaki, tapi Dani yakin tidak ada siapapun selain dirinya. Ia berdiri perlahan, mendekati pintu dengan langkah ringan, napasnya mulai berat, pelipisnya berkeringat, tapi rasa takut kini kalah oleh dorongan ingin tahu. Ia ingin tahu apa yang selama ini disembunyikan Pak Haji.
Ia ingin tahu sumber dari semua keanehan ini. Dengan tangan gemetar, Dani memutar kunci pintu. Klik, terkunci, tapi tidak keras. Seolah hanya sekali dorong, pintu itu bisa terbuka namun sebelum ia menyentuh gagangnya, suara berat terdengar dari belakang. "Jangan!" Dani terlonjak. Ia berbalik, dan di sana berdiri Pak Haji Budi. Entah dari mana datangnya. Bajunya sama seperti saat terakhir Dani melihatnya. Putih bersih, kopiah hitam, mata tajam. "Kamu sudah saya peringatkan," ucapnya dingin. "Jangan pernah dekati pintu ini." Dani mencoba menenangkan diri. "Maaf Pak, saya cuma dengar suara dari dalam. Saya kira ada orang yang..." "Tidak ada manusia yang tinggal di balik sana, Dani," potong Pak Haji, suaranya berat. "Dan kalau kamu ingin tetap hidup, kamu jangan pernah ingin tahu." Dani menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia mengangguk pelan. "Baik, Pak." Pak Haji menatapnya beberapa detik, lalu ia membuka pintu itu sendiri hanya sedikit. Tidak lebih dari satu celah tipis. Dari sana, Dani mencium bau yang sangat menyengat, seperti bangkai yang telah membusuk selama berminggu-minggu bercampur darah kering. Hidungnya nyaris muntah. Pak Haji menutupnya kembali cepat, lalu mengunci dengan 2 gembok besar yang ia ambil. Entah dari mana, ini tempat suci, tempat perjanjian, tak semua orang pantas melihatnya. Dani ingin bertanya lebih jauh, tapi wajah Pak Haji menunjukkan bahwa malam itu bukan waktu yang tepat. Mereka kembali ke depan warung, dan Pak Haji duduk, bersila di lantai, menatap Dani lama. "Kamu tahu kenapa warung ini tidak pernah sepi, Dani?" Dani menggeleng perlahan. "Karena warung ini sudah diberkahi, sudah diberi jalan oleh yang lebih tua dari jin, lebih lapar dari manusia." Dani menahan napas. "Setiap 40 hari, kami memberikan apa yang mereka minta. Maka rezeki mengalir tanpa henti. Tapi ada syarat, tak boleh ada yang merusak keseimbangan, termasuk menyentuh tempat mereka." "Siapa mereka itu, Pak?" tanya Dani, nyaris berbisik. Pak Haji tersenyum kecil, namun tatapannya dingin. "Makhluk-makhluk lama, penunggu tanah tua, roh dari zaman sebelum manusia mengenal bahasa. Mereka memberi, tapi selalu meminta." Malam itu, Dani pulang dalam keadaan linglung. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara-suara dari gudang itu terngiang kembali. Bisikan, jeritan, napas tertahan. Keesokan malamnya, Dani tetap kembali bekerja, tapi semuanya berubah. Suasana warung jadi lebih suram. Bahkan pembeli yang datang tampak lebih aneh dari biasanya. Ada yang kulitnya mengelupas, ada yang kakinya tidak menyentuh tanah. Bahkan ada yang hanya bayangan masuk, membeli, lalu hilang sebelum mencapai pintu keluar. Pukul 3 dini hari, Dani melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu gudang belakang terbuka sendiri. Gemboknya terlepas, kuncinya menggantung di udara, berputar seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Dari celah pintu, Dani melihat sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan juga hewan, tapi sosok melingkar, berwarna gelap, dengan wajah-wajah manusia menempel di tubuhnya. Mereka menangis, memanggil, memohon. Dani menjerit, jatuh tersungkur. Tubuhnya menggigil tak terkendali. Tapi dalam kepanikannya, ia sadar satu hal. Itulah asal semua barang di warung ini. Beras, minyak, gula, sabun, semuanya berasal dari makhluk. Itu, dari entitas yang ada di balik pintu gudang itu. Dan kini pintu itu terbuka. Larangan telah dilanggar. Dani tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sudah seminggu Dani bekerja di warung sembako milik Haji Budi. Dan setiap malam yang ia lalui seolah menyeretnya semakin dalam kepusaran misteri yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Barang yang tak pernah habis, pembeli-pembeli dengan perilaku ganjil, suara dari balik gudang, dan malam terakhir, pintu yang terbuka sendiri. Semua itu membuat Dani mulai percaya bahwa dirinya bukan sedang bekerja di warung biasa, melainkan terjebak dalam semacam perjanjian gelap, sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kelam dari apapun yang pernah ia dengar. Pagi harinya, Dani tak langsung pulang ke kontrakan. Tubuhnya lelah, pikirannya berantakan, tapi ada satu dorongan kuat yang membuatnya ingin mencari tahu lebih jauh. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Haji Budi. Dari mana asal-usul warung itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu gudang itu? Dan siapa para pembeli yang datang tengah malam membawa bau busuk dan tatapan kosong itu? Langkahnya membawanya ke sebuah warung kopi kecil di ujung jalan. Warung itu terlihat sepi. Hanya ada satu pembeli tua yang sedang mengaduk kopi sambil melamun. Dani mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya melintas beberapa kali di sekitar lokasi warung Haji Budi. "Pak, permisi. Boleh saya duduk di sini?" tanya Dani pelan. Pria tua itu mengangguk tanpa melihat. "Duduk aja, Nak." Dani menarik kursi dan duduk.
lalu memesan kopi hitam. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, hanya suara sendok kecil mengaduk, kopi yang terdengar. Lalu Dani membuka percakapan dengan ragu. "Pak, saya kerja di warung Haji Budi, di dekat rel. Bapak pasti tahu ya." Pria itu berhenti mengaduk. Ia menatap Dani lama. Wajahnya berubah, seolah sebuah kenangan lama yang ingin dikubur paksa menyeruak kembali. "Kerja di sana?" "Ya," katanya pelan. "Kamu anak keberapa?" Dani mengerutkan kening. "Anak keberapa?" "Iya, anak keberapa yang kerja di situ?" "Sebelummu ada banyak, tapi semuanya hilang." Dani tercekat. "Hilang?" Pria tua itu menghela napas panjang. Ia memperbaiki posisi duduknya, lalu mulai bercerita. "Namaku Midarwan. Orang-orang di sini biasa panggil Mbah Midah. Aku tinggal di sini sejak tahun 70-an. Dulu, tanah tempat warung itu berdiri bukan warung. Itu kuburan massal, bekas lokasi evakuasi korban longsor dan banjir besar tahun 72. Banyak mayat yang tak dikenal, tak ada keluarga, akhirnya dikubur satu liang besar." Dani menahan napas, tengkuknya meremang. Tahun 88, seorang pendatang asal Madura membeli lahan itu. Katanya mau buka toko kelontong. Namanya bukan Budi, tapi Haji Leman. Tapi baru buka 3 bulan, warungnya terbakar habis tengah malam. Tak ada yang tahu sebabnya. Tapi warga bilang, malam sebelum kebakaran, terdengar suara orang menangis dari dalam tanah. Mbah Midah menyesap kopinya sebentar, lalu melanjutkan. "Kami pikir, habis itu lahan itu akan dibiarkan kosong. Tapi 2 bulan kemudian, bangunan baru muncul. Cepat sekali. Tak ada tukang terlihat. Tahu-tahu berdiri warung baru. Nama pemiliknya Budi. Tapi yang aneh, wajahnya mirip sekali dengan Haji Leman yang dulu. Hanya namanya yang berbeda." Tony tercekat. Ia menelan ludah. Banyak warga yang curiga, tapi mereka bungkam. Sebab satu persatu orang yang berani bertanya menghilang. Entah pindah, entah kabur, entah mati. Ada yang ditemukan tergantung di pohon pisang belakang gang. Ada yang ditabrak truk dalam kondisi mengenaskan. Dan anak-anak yang kerja di warung itu, tanya Dani pelan. Tidak ada yang keluar dengan selamat. Ada yang katanya keluar kota, tapi orang tuanya bilang tidak pernah pulang. Ada juga yang pernah teriak-teriak minta tolong, lalu hilang begitu saja tengah malam. Dani terdiam. Ia merasa mual. Semua cerita itu seperti potenggen-potenggen teka-teki yang perlahan menyatu. Tapi kenapa tidak ada warga yang melapor polisi? RT, RW, Mbah Midah tersenyum miris. Warga di sini takut, warung itu terlalu kuat, terlalu sakti. Bahkan Pak RW pernah dibisiki sesuatu di mimpinya. Setelah itu, dia lumpuh total. Satu-satunya yang bisa melawan tempat itu hanyalah orang yang belum terikat oleh tanah ini. Pendatang seperti kamu. Tony dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin lari. Tapi rasa penasaran itu tetap menghantuinya. Apa Bapak tahu apa yang ada di balik gudang warung itu? Mbah Midah menatap langgut-langgut warung, lalu berkata lirih. Yang kau sebut gudang itu bukan gudang, nak. Itu adalah pintu perantara, lubang antara dunia manusia dan sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Benda-benda yang keluar dari sana memang kelihatan seperti sembako, tapi asalnya bukan dari pabrik. Itu pemberian dari mereka yang lapar akan jiwa. Manusia. Dani merinding, kepalanya pusing. Mereka itu siapa? Makhluk yang diberi nama hanya dengan bisik. Orang Madura menyebutnya arwah nyameng, roh tanpa bentuk, bersemayam di bawah tanah, makan darah, dan hidup dari kesepakatan manusia tamak. Mereka tidak muncul karena dipanggil, mereka karena diundang. Dani terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengucap, "Saya sudah membuka pintu itu, Pak." Wajah Mbah Midah langsung pucat. Tangannya berhenti di udara, gemetar. "Astagfirullah, kalau kau sudah membukanya, maka waktu untuk mereka keluar sudah semakin dekat. Kamu sudah mengganggu perjanjian. Sekarang, semua mata mereka mengarah ke kamu." Dani ingin menangis. Semua kesalahannya kembali menghantam. Tapi dari lubuk hatinya, sebuah keberanian kecil mulai muncul. "Kalau saya ingin keluar dari ini semua, bisa, Pak?" Mbah Midah memejamkan mata. "Bisa, tapi kamu harus tahu, jalan keluarnya tidak mudah. Kamu harus tahu nama makhluk yang bersemayam di sana. Dan kamu harus tahu siapa tumbalnya." Dani mengerutkan kening. Maksudnya, tidak semua barang itu muncul begitu saja. Ada tumbal di setiap penggantiannya. Kamu harus temukan siapa yang dikorbankan. Dan jika kamu berhasil membongkar perjanjian itu, kamu bisa membakarnya. Tapi kalau gagal, kamu akan jadi bagian dari warung itu selamanya. Sebagai penunggu baru, Dani mengangguk pelan. Hatinya remuk, tapi ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tahu ia tak bisa lari selamanya. Warung itu akan terus memanggil. Ia tidak melawan,
ia akan hilang seperti yang lain. Ketika Dani pamit dan berjalan pulang, langit mulai mendung. Udara jadi dingin. Angin membawa bisikan pelan yang seperti suara dari balik pintu itu. "Kau lihat aku, Dani?" Langkah Dani terhenti. Tapi kali ini ia tidak gemetar. Ia tahu saatnya melawan sudah dekat. Malam Jumat Kliwon itu datang tanpa aba-aba. Langit gelap sejak siang, angin berhenti berembus, dan burung-burung tak terdengar berkicau. Dani sudah merasakan sejak pagi, ada yang tidak biasa akan terjadi. Hawa Jakarta yang biasanya gerah terasa, seperti dicekam kabut yang tak kasat mata. Ia merasa seluruh kota diam, seakan sedang menahan napas. Sejak pertemuannya dengan Mbah Midah, Dani tak bisa tidur. Perasaan bersalah dan rasa takut bercampur dengan keinginan untuk menyelamatkan diri. Tapi semakin ia mencoba berpaling, semakin banyak potongan teka-teki yang berserakan dalam pikirannya. Dan satu hal yang terus terngiang dari perkataan Mbah Midah adalah, "Kalau kamu mau selamat, kamu harus tahu nama makhluk itu dan siapa tumbalnya." Selama 2 hari Dani mengamati segala sesuatu yang terjadi di warung. Ia catat setiap keanehan. Kapan barang tiba-tiba muncul, siapa pembeli yang paling sering datang, dan yang paling penting apa yang berubah setelah malam Jumat lewat. Dan satu hal yang tak bisa ia abaikan, setiap malam Jumat Kliwon, suasana di warung menjadi sangat berbeda pada malam Jumat sebelumnya. Dani sempat melihat Pak Haji masuk ke gudang dengan membawa baskom tertutup dan dupa menyala. Ia menghilang selama 1 jam. Ketika keluar, warung penuh lagi dengan sembako yang sempat habis sehari sebelumnya. Dan esoknya, Dani tak melihat salah satu pekerja bersih-bersih yang biasa datang pagi hari. Namanya Randi. Ia tak pernah muncul. Lagi, Dani mulai yakin setiap malam Jumat Kliwon ada tumbal. Dan tumbal itu adalah manusia. Malam ini, Dani memutuskan tak akan diam. Ia tak tahu persis apa yang akan dilakukan. Tapi ia tahu malam ini adalah momen penting. Ia datang ke warung lebih awal dari biasanya. Pak Haji menyambutnya dengan wajah datar. "Kamu datang lebih cepat," ujar Pak Haji. "Saya mau bantu beres-beres," jawab Dani datar. Pak Haji hanya tersenyum, tapi tak berkata apa-apa. Ia kemudian memberikan sebuah kantong plastik hitam. "Kalau nanti kamu dengar suara dari gudang, jangan ganggu. Ini malam yang sakral." Dani mengangguk pura-pura patuh. Tapi dalam hatinya, ia sudah menyusun rencana. Pukul 11 malam, warung mulai sepi. Pembeli hanya datang satu-satu. Beberapa bahkan tidak terlihat jelas wajahnya. Mereka mengambil barang lalu menghilang sebelum sempat Dani menyapa. Pukul 12, Pak Haji menyalakan dupa di depan rak beras. Aroma menyengat mengisi ruangan. Lalu, pukul 12,4, Pak Haji mengambil baskom besar dan berjalan ke arah gudang. Dani memperhatikan dengan diam-diam dari balik rak deterjen. Ia mencatat semua gerakan Pak Haji. Ketika pintu gudang dibuka, aroma busuk yang sudah familiar itu langsung menyergap hidungnya. Kali ini lebih tajam, lebih hidup. Pak Haji masuk, dan pintu tertutup. Dani menunggu 5 menit, lalu 10, kemudian 20. Saat dirasa cukup aman, ia mendekati pintu dan menempelkan telinga. Ia mendengar suara lirih, seperti nyanyian dalam bahasa asing. Disusul suara geraman, dan tawa cekikikan yang tak terdengar seperti manusia. Jantung Dani berdetak semakin kencang. Ia membuka ponselnya dan mulai merekam suara dari balik pintu itu. Tapi baru 2 menit merekam, ponselnya mati tiba-tiba. Padahal baterai masih 80%. Pintu bergeming, namun dari celah bawah pintu, Dani melihat sesuatu mengalir cairan hitam pekat, seperti darah yang membusuk bercampur oli. Cairan itu menyebar, lalu menguap sebelum sempat menyentuh kakinya. Dani mundur, kepalanya pusing. Tapi di saat yang sama, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di samping pintu gudang, ada lemari tua terkunci. Selama ini ia tak pernah benar-benar memperhatikannya dalam momen spontan. Dani mengambil kunci-kunci di meja belakang. Ia coba satu persatu pada lemari itu. Dan kunci kelima berhasil membukanya. Isinya membuat lututnya lemas. Tumpukan buku tua, berwarna coklat kehitaman, dengan halaman yang nyaris lapuk. Di sampingnya, beberapa potret hitam putih, muda yang tak ia kenal. Tapi tatapan mereka penuh ketakutan. Di salah satu foto, Dani mengenali wajah pemuda kurus dengan senyum tipis Randi, pekerja yang hilang. Dan di bagian bawah lemari, terselip selembar kertas panjang. Tulisan tangan Arab, gundul berpadu dengan aksara kuno Madura. Di bagian atas tertulis dengan tinta merah, perjanjian darah, Nyameng. Nama itu, Nyameng, makhluk yang disebut Mbah Midah. Dani membaca isi perjanjiannya dengan terbata. Haji Leman, yang kini dikenal sebagai Budi, membuat kesepakatan bertahun-tahun. Lalu,
Ia memberikan tumbal hidup setiap malam Jumat Kliwon jiwa muda, tidak berdosa. Sebagai gantinya, harta datang tanpa henti. Barang muncul tanpa modal. Warung tak pernah sepi. Tapi syaratnya satu, pintu antara dunia manusia dan tempat Nyameng tidak boleh dibuka oleh sembarang orang. Dan jika larangan itu dilanggar, Nyameng akan menuntut darah lebih banyak dari biasanya. Doni tertegun. Pintu itu sudah ia buka. Berarti kini Nyameng tak lagi terikat. Dani sadar, malam ini bukan cuma malam untuk memberi tumbal. Ini malam balas dendam. Tiba-tiba, suara di dalam gudang menggelegar. Jeritan, suara Pak Haji. Dani terkejut dan spontan membuka pintu. Kali ini ia tidak takut. Di dalam ruangan gelap itu, ia melihat Pak Haji berdiri di depan altar batu besar. Di atas altar, seorang pemuda terikat, mulut disumpal, mata menatap Dani penuh ketakutan. Pak Haji menoleh, wajahnya pucat, matanya merah, tangannya berlumur darah. Kamu tidak seharusnya di sini. Sudah cukup, Pak. Dani berteriak. Saya tahu tentang Nyameng, tentang tumbal, tentang semua orang yang hilang. Pak Haji mendekat, marah. Tapi dari balik altar, kabut hitam tiba-tiba keluar dan menyelimuti tubuhnya. Donnie Mendry, suara makhluk dari balik kabut itu sangat pelan, tapi dalam. Kamu yang membuka pintu. Sekarang darahmu. Gantinya, kabut menyerap Pak Haji ke dalam tanah. Jeritannya menggema beberapa detik sebelum lenyap. Tanah di bawah altar retak dan mulai menutup kembali, menyisakan keheningan. Pemuda yang jadi calon tumbal masih hidup. Dani membebaskannya. Tak ada lagi yang keluar dari gudang malam itu. Keesokan paginya, warung itu tertutup rapat. Tak ada lampu menyala, tak ada pembeli. Don yang one, semua barang di dalam warung telah menghilang. Rak kosong. Bahkan meja kasir pun lenyap. Pak Haji tak pernah terlihat lagi. Dani mencoba lapor polisi. Tapi ketika mereka datang, yang tersisa hanyalah bangunan kosong dengan debu tebal dan bau anyir yang menempel. Dani menyimpan naskah perjanjian Nyameng di dalam tas. Ia tahu, meski ia selamat malam itu, semuanya belum benar-benar berakhir. Karena siapapun yang menyentuh perjanjian telah masuk dalam daftar para saksi, dan saksi bukan berarti aman. Dan dipikir semuanya akan selesai setelah Pak Haji ditelan kabut hitam itu. Ia pikir dengan menyelamatkan pemuda yang hampir dijadikan tumbal, siklus horor itu akan berhenti. Tapi kenyataan selalu lebih pahit dari dugaan. Karena sejak malam itu, hidup Dani justru mulai berubah, menjadi semakin tidak masuk akal. Seminggu setelah kejadian di gudang, Dani kembali ke rumah kontrakannya di bilangan Jagakarsa. Ia mencoba hidup normal. Ia menghindari bicara dengan siapapun soal warung Pak Haji, soal Nyameng, atau tentang naskah perjanjian darah yang kini tersimpan di laci meja belajarnya, dibungkus kain putih dan plastik rapat. Tapi malam-malamnya tidak pernah sunyi lagi. Setiap kali Dani memejamkan mata, ia selalu melihat kabut hitam menari di sudut kamarnya. Ia mendengar suara tangisan yang samar, kadang seperti perempuan, kadang seperti bayi, kadang seperti suara dirinya sendiri memanggil-manggil minta tolong. Lalu, pukul 3 dini hari, hampir setiap malam, ia bangun dengan dada sesak dan bau anyir darah memenuhi hidungnya. Dani mencoba ke psikiater. Ia bahkan sempat berpikir itu semua halusinasi akibat trauma. Tapi tak ada obat tidur yang mampu membuatnya tidur lebih dari 2 jam. Dan semua kejadian aneh yang dialaminya terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Satu malam Dani mendengar ketukan di pintu kamarnya. 3 kali, lalu diam. Ia mengintip dari jendela, tak ada siapa-siapa. Tapi ia kembali ke tempat tidur. Ia melihat naskah perjanjian Nyameng yang tadi ia simpan ropet-ropet, kini terbuka di lantai. Seolah seseorang baru saja membacanya, yang membuatnya semakin merinding. Salah satu kalimat di bagian bawah perjanjian itu yang semula pudar, kini tampak sangat jelas, tertulis dengan tinta merah basah yang membuka menjadi penjaga. Dani mencoba membakar naskah itu, tapi kertasnya tidak hangus. Api menyentuhnya, tapi tak meninggalkan bekas. Ia buang ke sungai. Esok harinya, naskah itu kembali muncul di meja tidurnya. Selalu utuh, selalu kembali, seolah menuntut sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, Dani mulai melihat orang-orang di sekitarnya berubah. Ibu warung sebelah rumah, yang biasanya ramah, tiba-tiba menatap Dani dengan wajah datar setiap pagi. Anak-anak kecil yang lewat depan kontrakannya diam-diam menunjuk ke arahnya dan berkata, "Itu yang jaga warung hantu ya?" Bahkan, sahabatnya Joko, yang biasanya santai dan suka bercanda, mendadak menjauh. Saat Dani menanyakan alasannya, Joko hanya berkata pelan, "Lu bau darah, dan tiap deket lu, gue pusing." Pada titik itu, Dani sadar
Nyameng belum selesai dengannya. Entah bagaimana perjanjian yang sebelumnya milik Pak Haji kini mulai melekat padanya. Bukan karena ia menginginkan, tapi karena ia membuka pintu dan membaca isi perjanjian. Ayat menjadi saksi yang terlalu dalam. Dan dalam pesugihan kuno, saksi tak pernah dibiarkan hidup biasa. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Dani tak berani tidur. Ia menyalakan lampu kamar, membaca ayat-ayat suci, dan menyetel murotal dari ponsel. Tapi pukul 2 dini hari, listrik di seluruh kontrakan mati mendadak. Gelap total, ponsel ikut mati. Dan dari luar kamar, terdengar suara sandal menyeret pelan. Mendekat, ketukan itu kembali. 3 kali, di pintu kamar, Dani melawan ketakutan dan membuka pintu dengan cepat. Tak ada siapapun. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, kamarnya sudah berubah. Tak ada kasur, tak ada meja belajar. Dinding berubah menjadi kayu tua. Bau tanah dan darah menyengat. Ia berdiri di tengah sebuah ruangan asing mirip gudang tempat Pak Haji melakukan ritual. Dan di sudut ruangan itu, berdiri sesosok makhluk. Hitam, badannya tinggi, ramping, kulitnya seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, giginya panjang-panjang, meneteskan cairan hitam. Itulah Nyameng. Dani ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia ingin lari, tapi kakinya berat seperti ditanam dalam tanah. Lalu suara itu bergema di dalam kepalanya tanpa mulut bergerak. Kamu, penjaga baru. Beri aku darah, atau aku ambil nyawamu. Tiba-tiba Dani tersadar di kamarnya, basah, aleh kerengget. Tapi ia tahu itu bukan mimpi, karena di lantai, naskah itu terbuka lagi. Dan sekarang muncul halaman tambahan. Halaman itu kosong. Hanya ada 1 garis merah, seolah menunggu tanda tangan. Dani terguncang. Ia bingung, tapi jam kemudian, ia mendapat telepon. Dari nomor tak dikenal. Suara seorang perempuan muda, menangis. Mas Dani, tolong, nama saya Indah. Saya adik dari Randi, yang dulu kerja di warung Pak Haji. Dani terdiam. Ia belum pernah bertemu Indah. Tapi nama Randi langsung mengguncangnya. Saya mimpi kakak saya. Dia datang. Wah, rusak. Dia minta saya temui Mas Dani, katanya. Hanya Mas Dani yang bisa memutus rantai itu. Air mata Dani menetes. Harapan mulai muncul. Mungkin memang masih ada cara. Dani menatap layar ponselnya lama. Bahkan setelah panggilan dari gadis bernama Indah terputus. Suaranya masih terngiang jelas ketakutan, gugup, tapi juga penuh harap. Ia mengaku sebagai adik Randi, salah satu pekerja warung Pak Haji yang sudah lama. Ia bilang Randi datang ke dalam mimpinya dan memberinya nama Dani. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, Dani tahu dirinya bukan lagi orang biasa. Ia tak bisa lagi menyangkal bahwa sesuatu, entah kutukan, perjanjian, atau entitas gelap itu telah menempel padanya. Ia tidak hanya menjadi saksi, tapi kini bagian dari lingkaran yang lebih besar. Dan mungkin satu-satunya yang tersisa dari rantai para penjaga yang tak sempat kabur. Malam itu, Indah datang menemuinya. Seorang perempuan muda berkerudung, wajah lelah namun teduh, membawa map berisi potenggen-potenggen kertas tua yang diambil. Dari kamar lama Randi, aku nemuin ini di dinding kamar kakakku, ujar Indah pelan, menatap Dani dengan ragu. Dia sempat tulis-tulis sebelum hilang. Katanya kalau warung Pak Haji itu dijaga oleh makhluk yang dikutuk sejak zaman kolonial. Nama aslinya bukan Nyameng, tapi Nyamang, penjaga batas antara dunia kita dan dimensi gelap. Dani membaca tulisan tangan Randi, terkoyak, belepotan, tapi jelas ditulis dalam ketakutan. Salah satu catatannya menyebut bahwa perjanjian pesugihan ini tak akan pernah putus sebelum salah satu penjaga menukar perjanjian itu dengan roh yang bersedia menggantikan. Dani mengulang, bingung. Indah mengangguk. Kakakku percaya, satu-satunya cara memutus perjanjian itu bukan dengan membakar atau menghancurkannya, tapi dengan memberikan sesuatu yang sama nilainya, jiwa atau perjanjian baru. Beberapa hari berikutnya, Dani dan Indah mulai menyusun rencana. Mereka tahu, jika hanya melawan secara fisik, Nyameng atau Nyamang akan terus memburu. Karena ia bukan makhluk yang bisa dibunuh. Ia adalah bagian dari kontrak. Yang bisa dihentikan hanya perjanjiannya. Mereka kembali ke lokasi warung tua itu. Bangunan sudah rusak, terkelupas, terlantar. Tapi anehnya, masih ada yang membakar kemenyan di depan pintu. Seseorang masih berusaha menjaga semangat makhluk itu tetap hidup. Dani dan Indah menduga ada yang ingin meneruskan usaha itu. Mungkin keluarga Pak Haji, mungkin orang lain yang tahu keuntungan abadi warung itu. Tapi mereka tak gentar. Di dalam gudang, semua masih sama. Altar batu,
tumpukan sesajen kering, bahkan darah hitam yang sudah membeku di lantai. Dani menggenggam naskah perjanjian lama di tangannya. Kini, halaman tambahan yang kosong telah menampilkan siluet wajahnya, seperti menunggu ia menyelesaikan takdirnya. Indah mulai membaca doa-doa yang Randi tulis dalam catatan, campuran mantra Madura kuno dan ayat-ayat dari kitab. Suara Indah gemetar, tapi tegas. Dani berdiri di tengah altar, lalu meletakkan naskah perjanjian di atas batu. Ia menutup mata. Saat itulah angin kencang berembus dari dalam gudang. Kabut hitam perlahan muncul. Dinding gudang seolah merekah, memunculkan celah ke dimensi lain tempat makhluk itu berasal. Dan dari dalam kegelapan, Nyamang muncul. Badannya membungkuk, tangan panjang melilit, matanya merah darah, dan giginya meneteskan liur hitam. Suara itu masuk ke kepala Dani. Kau belum menyerahkan darah. Perjanjian belum selesai. Dani membuka mata, dan dengan suara lirih tapi tegas, ia menjawab, "Aku ingin membuat perjanjian baru." Makhluk itu diam, matanya menyipit. "Kau penjaga, tapi bukan pemberi tumbal. Aku tidak menyerahkan nyawa siapapun," kata Dani, menggertakkan gigi. "Aku menyerahkan diriku sendiri, tapi bukan sebagai penjaga. Sebagai penebus semua yang kau tuntut. Semua tumbal, semua nyawa, semua penderitaan." Indah menatap Dani. Kaget, ia ingin menghentikan Dani, tapi sosok Nyamang mengeluarkan suara menggelegar yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Makhluk itu mendekat, tangannya melayang ke atas kepala Dani. Perjanjian baru diterima, tapi tiba-tiba Dani merogoh sakunya, mengeluarkan pecahan cermin kecil yang dulu ia temukan di laci altar. Pecahan itu milik salah satu korban tumbal dengan nama Randi, terukir samar di sudutnya. Dani memantulkan wajah Nyamang ke cermin itu. Seketika makhluk itu menjerit. Ia membenci pantulan, karena dalam pantulan itu, wajah aslinya terlihat, bukan makhluk agung, tapi roh penjilat kekayaan yang dulu dikutuk oleh penduduk desa dan dikurung di ruang bawah tanah warung itu oleh leluhur Pak Haji sendiri. Dani berteriak, "Aku tak memilih takdir ini," dan menghantamkan cermin itu ke naskah perjanjian. Cermin pecah, naskah terbakar, kabut berputar hebat, angin meraung seperti badai, dan suara Nyamang melolong, lalu lenyap bersama cahaya merah yang tersedot ke langit-langit gudang. Dani terbangun di luar warung, tubuhnya lemas. Indah memegangi bahunya sambil menangis. Gudang di belakang mereka kini hanyalah tumpukan abu. Tak ada lagi altar, tak ada naskah, tak ada darah. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Dani merasa sunyi. Bukan sepi yang menakutkan, tapi ketenangan. Tak ada bisikan di kepala. Tak ada ketukan jam 3 pagi, tak ada aroma besi dan tanah. Perjanjian itu telah berakhir. Indah menatap Dani dengan mata sembab. "Kau menepati janji kakakku." Dani mengangguk pelan, "Dan aku takkan biarkan siapapun membangunkannya lagi." Mereka meninggalkan puing-puing warung Pak Haji, membiarkannya ditelan waktu. Dani tahu, dunia ini masih menyimpan banyak kegelapan, tapi setidaknya, untuk saat ini, satu rantai telah terputus. Jauh di sudut Jakarta Selatan, seseorang memungut secarik naskah tua dari tumpukan debu. Sebuah suara berbisik, "Masih ada yang bisa dijaga, masih bisa dibuka lagi." 1 bulan telah berlalu sejak malam perjanjian itu terbakar. Warung sembako yang dulunya berdiri megah dan ramai, kini hanyalah puing-puing berserakan. Tak ada yang berani mendekat, bahkan para pemulung pun tak tertarik main gagis di sana. Konon, mereka merasa diikuti atau mendengar suara yang tidak seharusnya terdengar saat melintasi jalan itu. Jakarta Selatan tetap sibuk seperti biasa, namun di balik riuhnya kota, ada getaran yang tak kasat mata, sebuah perubahan kecil, tapi signifikan dalam keseimbangan dunia. Kegelapan yang semula merajalela dari warung Pak Haji kini sirna, tapi seperti hukum alam, satu kehampaan akan selalu diisi oleh sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu mulai membentuk dirinya. Dani mencoba kembali ke kehidupan normal. Ia menyewa kamar kecil di bilangan Tebet, bekerja paruh waktu di toko elektronik, dan sesekali membantu Indah yang kini menjadi relawan di pusat konseling keluarga korban orang hilang. Hubungan mereka tak pernah benar-benar dibicarakan, tapi ada ikatan tak terlihat yang menyatukan mereka. Luka yang sama dan ketakutan yang serupa, namun Dani tahu ia tidak benar-benar bebas. Malam-malamnya masih dihantui mimpi, bukan lagi oleh Nyamek, melainkan oleh wajah woga yang dulu ia temui di Warringit, para pekerja yang hilang, korban-korban yang tak sempat tertolong. Mereka tidak marah, tidak pula menuntut. Mereka hanya berdiri dalam diam, seolah menunggu Dani melakukan sesuatu. Suatu malam, Dani bermimpi berjalan di lorong yang panjang dan sempit. Di ujungnya ada meja. Di atasnya secarik kertas tua yang familiar.
naskah perjanjian, tapi kertas itu kosong, tanpa tulisan atau darah. Dan saat Danny hendak menyentuhnya, suara berat menggema dari kegelapan. Tidak ada yang pernah benar-benar berakhir, hanya tertunda. Ia terbangun dengan dada sesak. Sementara itu di Temport Lane, seseorang duduk di balik meja besar berlapis kaca. Namanya Arman, usianya baru 35, namun ambisinya melampaui siapapun yang pernah ia kenal. Ia mendengar tentang warung Pak Haji dari seorang kerabat jauh yang dulu sempat bekerja di sana. Rumor itu katanya cuma dongeng untuk menakut-nakuti orang, tapi Arman tak peduli apakah itu mistik atau bukan. Yang ia tahu, warung itu dulunya menghasilkan ratusan juta rupiah sebulan, tanpa henti. Dan kini, tempat itu kosong. Tidak ada pemilik, tidak ada klaim, hanya puing dan tanah. Arman mengurus segala surat menyurat. Ia membeli lahan itu lewat jalur belakang. Diam-diam ia mulai membangun ulang, tapi bukan warung. Ia punya rencana lebih besar. Minimarket 24 jam. Pertama yang menyatu dengan layanan pesan antar sembako instan. Nama proyeknya? Pak Budi Express. Sebagai bentuk penghormatan, katanya, pada pemilik lama yang melegenda. Tapi sesungguhnya, Arman ingin satu hal. Kekayaan cepat. Di tengah-tengah pembangunan, para tukang mulai mengeluh. Saman cepat mengering. Seperti batu, cat dinding mengelupas sendiri saat malam. Beberapa buruh mengaku melihat bayangan di antara rak kosong. Tapi Arman tak percaya itu. Sampai suatu malam, ia sendiri bermimpi duduk di dalam ruangan gelap. Di depannya, ada altar batu, sama seperti yang pernah Danny lihat. Di atasnya, secari kertas kosong dan pulpen hitam, suara itu muncul lagi. Yang lama telah menolak. Tapi kau bisa menjadi penjaga baru. Arman terbangun dengan tangan kanan yang berdarah. Ada goresan huruf di telapak tangannya. Bukan ukiran manusia, tapi bentuk tulisan lama yang ia tidak mengerti. I panic, tapi juga merasa bergairah. Seolah sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dalam dirinya. Danny merasakan perubahan itu. Entah mengapa, ia seperti ditarik ke arah lokasi warung lama. Saat ia mendekat, jantungnya mulai berdebar tak wajar. Tak ada suara, tak ada aroma kemenyan, tapi udaranya dingin. Dingin seperti malam saat ia melihat altar itu terbakar. Ia mendapati tanah itu telah dibersihkan, fondasi bangunan baru sudah diletakkan. Tapi yang membuat darahnya membeku, di sudut halaman ada sebuah lubang. Tidak besar, tapi dalam. Dan di dalamnya, Danny melihat sesuatu bergerak. Ia segera mundur. Keesokan harinya, ia mendatangi Indah. Seseorang membangunkannya lagi. Katanya dengan nada lelah, dan kali ini aku tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Indah hanya diam, tapi kemudian ia memberikan sebuah buku kecil. Catatan kakakku, ada satu bagian yang belum pernah kamu baca, tentang pewaris perjanjian. Danny membuka halaman itu. Tulisan tangan Randi sudah mulai pudar, tapi masih terbaca. Perjanjian tak pernah mati. Ia hanya berpindah tuan. Siapapun yang menyentuh altar atau membangunnya kembali di atas tanah lama akan menjadi wadah baru. Tapi jika perjanjian dibuat tanpa tumbal, maka ia akan mengambil orang yang paling dekat dengan si penjaga. Danny menutup buku itu. Kepalanya berdenyut. Ia sadar satu hal. Jika Arman benar-benar membuat perjanjian itu tanpa memahami konsekuensinya, maka orang-orang di sekitarnya akan menjadi tumbal otomatis. Dan Danny tahu, tidak ada waktu di malam hari. Danny kembali ke lokasi. Ia menyelinap ke dalam bangunan baru yang setengah jadi. Di tengah-tengah ruangan, ia melihat naskah itu kembali. Dengan satu nama yang mulai terbentuk. Arman Setiadi. Namun nama itu belum lengkap. Danny tahu, jika ia sempat merusaknya sebelum tinta darah mengering, maka perjanjian itu bisa digagalkan. Namun, saat ia hendak meraih naskah itu, seseorang mencekiknya dari belakang. Arman, kenapa kau di sini? Teriaknya marah. Kau pikir aku nggak tahu kamu ikat-ikatan musik warung lama itu? Aku tahu semua dari berkas-berkas lama Pak Haji. Kau bagian dari ini kan? Danny berusaha melepaskan diri, tapi Arman lebih kuat. Pandangannya sudah berubah. Pupus rasa manusiawi di matanya, hanya ambisi. Dan ada kilatan merah samar di balik pupilnya. Namun sebelum Arman sempat melukai Danny lebih jauh, suara perempuan bergema dari pintu. Lepaskan dia. Indah berdiri di sana. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu yang berkilau cermin pecahan yang dulu sempat hancur, tapi kini ia lem kembali dan bingkai dalam kayu. Arman menatapnya dengan beringas. Tapi saat cermin itu diarahkan ke wajahnya tubuh Nyakoku, ia melihat bayangannya, bukan sebagai manusia, tapi sebagai makhluk hitam berkulit arang dengan lidah menjulur panjang. Berdiri di altar perjanjian, Arman menjerit, dan Danny dalam kesempatan itu
Merobek naskah setengah jadi itu tepat di bagian namanya. Tinta darah memercik, udara bergetar. Seluruh bangunan mendadak gemetar seolah gempa kecil. Tapi mereka bertiga berhasil keluar. Sebelum segalanya runtuh, beberapa hari kemudian proyek Pak Budi Express dibatalkan total. Arman menghilang, katanya. Ia dirawat di RSJ karena berhalusinasi. Terus menerus. Tak ada yang tahu di mana naskah itu kini berada. Namun Dani tahu perjanjian telah dicegah untuk sementara. Tapi bukan berarti musnah. Karena seperti kata catatan Randi, perjanjian itu tak pernah mati. Ia hanya mencari penjaga, Perut. Dani duduk di bawah pohon trembesi tua di halaman belakang pesantren tempat ia dibesarkan dulu. Sudah seminggu sejak ia meninggalkan Jakarta. Kota itu terlalu bising, terlalu padat, dan terlalu banyak kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja. Ia butuh waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Tentang warung itu, tentang Pak Haji, tentang Arman, dan tentang dirinya sendiri. Di tangannya ada buku catatan Randi yang kini hampir usang. Halaman-halamannya penuh coretan, darah kering, dan serpihan abu. Tapi di bagian belakangnya, ada satu catatan pendek yang baru Dani temukan. Jika kau membaca ini, maka kau telah bertahan. Tapi bertahan bukan berarti bebas. Perjanjian itu seperti api yang terus menyala di bawah tanah. Ia mungkin padam di permukaan, tapi bara di bawahnya tetap hidup menunggu angin yang tepat untuk menyala kembali. Dan jika kau tak sanggup menjadi penjaga terakhirnya, maka api itu akan menemukan jalan lain. Karena setiap perjanjian, Buta, Pengabdi, kalimat terakhir itu menghantam perasaan Dani. Ia merasa sedang berada di persimpangan. Selama ini ia hanya berusaha bertahan hidup, menghindar, melawan, tapi ia tak pernah mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Pesugihan itu bukan sekadar iblis yang memberi kekayaan. Ia adalah sistem, warisan, sebuah kontrak antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata yang sudah terlanjur tertulis dan tak bisa dihapus semudah itu. Dan sekarang, setelah 2 kali perjanjian, itu nyaris diaktifkan kembali. Dani menyadari satu hal penting. Akan selalu ada orang seperti Pak Haji atau Arman yang tergoda. Akan selalu ada manusia yang rela menyerahkan apa saja demi uang cepat. Maka satu-satunya cara menghentikannya adalah menjaga agar altar itu tidak pernah dibangun lagi. Indah datang menyusul seminggu kemudian. Ia membawa kabar buruk. Lahan itu dibeli lagi dan, katanya, langsung ke inti. Bukan buat bangun warung, tapi untuk proyek apartemen mewah. Investor dari luar negeri. Orang-orangnya nggak percaya cerita tentang warung sembako atau hantu-hantuan. Mereka mau hancurkan semuanya dan bangun ulang dari bawah. Tony Man napas panjang. Kalau mereka gali sampai ke bawah, mereka akan temukan fondasi batu itu lagi, gumamnya. Dan kalau ada yang menyentuhnya, perjanjian bisa aktif kembali. Potong indah, nadanya getir, dan siapapun yang menyentuhnya bahkan tanpa tahu akan jadi pintu masuk baru. Doni terdium lama, berarti ini belum selesai, katanya akhirnya. Berarti aku belum selesai? Malam itu, Deni memutuskan kembali ke Jakarta. Kali ini bukan untuk melawan atau menghentikan siapapun, tapi untuk menyelesaikan pengabdian yang tertunda. Ia kembali ke lokasi bekas warung sembako. Kini sudah dikelilingi pagar seng tinggi, dijaga satpam berseragam, dan ramai alat berat siang malam. Tapi Doni tahu, ia tak butuh siang. Ayah hanya butuh malam yang sepi. Ia menyusup masuk lewat saluran air tua yang dulunya dipakai warung untuk membuang limbah. Jalur itu masih tersambung ke ruang bawah tanah kecil di belakang bangunan. Dan di sanalah altar itu dulu pertama kali muncul. Ia membawa satu benda, pecahan naskah perjanjian yang dulu ia ambil saat menghentikan Arman. Ia tahu, benda itu mengandung jejak darah dan bisa membuka pintu kembali. Tapi itu juga kuncinya. Dengan tubuh menggigil dan doa yang tak pernah hafal betul, Dani mulai menggali. Tangannya penuh luka, tapi ia terus menggali. Hingga akhirnya ia menemukan batu datar berwarna hitam dengan ukiran samar yang dulu ia lihat dalam mimpi. Altar itu masih di sana, terkubur, tertidur, tapi belum mati. Ia mengeluarkan pecahan naskah itu dan meletakkannya di atas batu. Lalu ia menggenggam sebilah pisau kecil yang ia bawa dan melukai telapak tangannya. Darah menetes ke atas kertas itu, lalu ke batu. Angin kencang berhembus dari arah yang entah. Lalu muncul suara, "Kau datang sebagai penjaga terakhir." Donnie menahan napas, ia tidak menjawab. Tapi pikirannya bulat. Ia tahu, jika ia mengikat perjanjian bukan untuk meminta, tapi untuk menjaga, maka pesugihan itu tidak bisa mengendalikan dirinya. "Ya," katanya tegas, "aku datang bukan untuk kaya, tapi untuk mengunci altar ini." Untuk selamanya. Suara itu terdiam sejenak,
Lalu muncul tawa. Kau manusia bodoh. Tidak ada penjaga yang tidak butuh imbalan. Dani menggertakkan gigi. Aku tidak butuh apa-apa. Aku cuma ingin tidak ada orang lagi yang diseret ke dalam ini. Batu itu mulai bersinar merah. Pecahan kertas di atasnya terbakar perlahan. Dan dari celah tanah mongkuel tangan-tangan hitam yang menggeliat mencoba meraih Dani. Tapi ia tak mundur. Bahkan saat luka di tangannya mengucur deras, ia tetap berdiri di atas altar itu. Sampai semuanya padam. Ia terbangun di rumah sakit 3 hari kemudian. Indah duduk di samping tempat tidurnya. Matt tapi tersenyum lega. Kamu berhasil, katanya pelan. Apa yang terjadi? Tanya Dani. Suaranya serak. Pagi hari pas tim alat berat datang, mereka lihat tanahnya retak, seperti habis diguncang gempa kecil. Tapi anehnya, nggak ada satupun fondasi lama yang bisa ditemukan. Seperti semuanya menghilang. Dani menatap langit-langit kamar. Matanya nanar, tapi dalam dadanya ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Perjanjiannya sudah dikunci, bisiknya. Indah menggenggam tangannya erat. 3 bulan kemudian, Dani kembali ke pesantren. Tapi kali ini bukan untuk bersembunyi. Ia membuka kelas kecil untuk anak-anak jalanan. Mengajari mereka baca tulis dan sedikit tentang kehidupan. Ia tak pernah menceritakan semua yang ia alami. Tapi setiap malam, ia mencatat semuanya di buku. Bukan untuk orang lain, tapi untuk berjaga-jaga. Karena ia tahu mungkin 100 tahun dari sekarang, altar itu bisa muncul lagi. Dan jika saat itu terjadi, seseorang harus tahu cara menghentikannya. Perjanjian memang telah dikunci. Tapi seperti yang Randi bilang, ia tidak pernah mati. Ia hanya menunggu.